PT Bank Negara Indonesia atau BNI adalah bank milik pemerintah yang didirikan pada tahun 1946 dan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Saat ini, industri perbankan menghadapi tantangan besar seperti persaingan ketat, perubahan kebutuhan konsumen, dan pesatnya perkembangan teknologi. PT BNI perlu terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional untuk tetap bersaing, terutama dengan munculnya fintech. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu produk dan layanan dari Bank BNI. Bank BNI sendiri punya 4 produk kategori. Yang pertama yaitu simpanan, yang kedua pinjaman, yang ketiga layanan investasi dan implementasi, dan yang keempat digital banking. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segmen konsumen yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nasabah individu atau kita sebut sebagai nasabah perorangan. Yang kedua terdapat juga nasabah bisnis atau sering kita sebut sebagai UMKM untuk operasi. Dan yang ketiga nasabah institusi atau lembaga pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka PT BNI harus mengembangkan strategi operasionalnya. Maka kami melakukan analisis SWOT, diagram Cartesius, dan analisis Pestel untuk mengetahui hal tersebut. Berikut adalah analisis SWOT dari Bank BNI, dimulai dari strength atau kekuatannya. Itu yang pertama, jaringan yang luas, kemudian yang kedua, reputasi yang kuat, yang ketiga adalah digitalisasi dan inovasi teknologi. Untuk weakness atau kelemahannya, yaitu yang pertama, tantangan inovasi layanan, yang kedua, kompleksitas transformasi digital, dan yang ketiga, keterbatasan teknologi. Untuk opportunities atau peluangnya, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi digital, yang kedua, digitalisasi layanan, dan yang ketiga, peningkatan permintaan untuk layanan keuangan. Dan untuk threats atau ancamannya, yang pertama adalah persaingan dari fintech, dan yang kedua ancaman keamanan siber, dan yang ketiga tekanan kompetitif. Selanjutnya strategi dari strength dan threats, yaitu yang pertama memanfaatkan jaringan luas untuk menghadapi persaingan fintech, yang kedua memperkuat keamanan data dengan reputasi keamanan yang terenkripsi, kemudian yang ketiga memperkuat posisi di pasar digital dengan inovasi teknologi yang berbasis AI, kemudian yang keempat menggunakan digitalisasi dan inovasi teknologi untuk mengurangi ancaman keamanan siber, yang kelima mengintegrasikan jaringan dan digitalisasi untuk menekan tekanan kompetitif, dan kemudian strategi dari weakness dan threats, yaitu yang pertama mengatasi kompleksitas transformasi digital melalui keamanan strategis, dan yang kedua pemanfaatan teknologi keamanan canggih untuk menangani ancaman siber, dan yang ketiga peningkatan fitur layanan berbasis digital, kemudian yang keempat peningkatan sistem manajemen risiko untuk menghadapi tekanan kompetitif dan ancaman siber, dan yang kelima adalah diversifikasi layanan untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi lama. Setelah melakukan analisis tersebut, untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, selanjutnya perlu untuk menentukan strategi tersebut, sehingga BNI dapat mengembangkan strategi operasional lebih baik. Dari analisis tersebut bisa dibuat strategi dari strength dan opportunities, yaitu yang pertama memanfaatkan jaringan luas untuk menguasai pasar digital, dan yang kedua mengoptimalkan reputasi kuat untuk meningkatkan adopsi digitalisasi layanan, dan yang ketiga mendorong inovasi teknologi untuk memenuhi peningkatan permintaan layanan keuangan, dan yang keempat mengintegrasikan teknologi dalam jaringan untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan yang kelima menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi bagi pelaku ekonomi digital. Dan strategi dari weakness dan opportunities, yang pertama investasi dalam R&D untuk inovasi layanan, dan yang kedua pengembangan platform digital yang user friendly, yang ketiga memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk mendorong adopsi transformasi digital, dan yang keempat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital untuk mengatasi keterbatasan teknologi melalui ekspansi bertahap, dan yang kelima meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi digital. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai diagram Cartesius. Setelah sebelumnya teman kita menjelaskan mengenai analisis SWOT, kemudian dirangkum dan juga dianalisis sebagai pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai berbagai pegawai dan juga petinggi yaitu branch manager BNI. Dengan di sini pembuatannya yaitu dengan nilai 1 sebagai tidak penting dan juga nilai 5 sebagai sangat penting sekali dengan rating yang pertama yang tidak kuat, kemudian 2 kurang kuat, yang ketiga yang kuat, dan yang kelima sangat kuat sekali. Selanjutnya, diagram Cartesius ini menunjukkan posisi strategis perusahaan Bank Negara Indonesia atau BNI berada di kuadran 1 yaitu growth atau berkembang. Kuadran ini menunjukkan bahwa BNI memiliki kombinasi antara kekuatan internal yang cukup signifikan dengan skor positif 4,27 dan peluang eksternal sebesar 4,23. Posisi ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kokoh untuk mendukung mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat diterapkan adalah strategi agresif. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk meraih dan memaksimalkan peluang pasar yang ada, seperti peningkatan layanan digital banking dan juga inovasi produk serta ekspansi ke segmen pasar yang lebih potensial. Jadi kita akan membahas mengenai analisis spesial dari Bank BNI. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, BNI sendiri beroperasi dalam lingkungan politik yang stabil, namun tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan regulasi perbankan.
Nah, untuk regulasi perbankan sendiri yang dimana bisa seperti ketentuan modal minimum, pengelolaan risiko, dan kesehatan transparansi laporan keuangan untuk memenuhi bagaimana BNI mengelola operasionalnya. Yang kedua, stabilitas politik, yang dimana situasi politik yang kondusif mendorong BNI untuk memperluas layanannya ke berbagai wilayah termasuk daerah terpencil. Lalu ada yang disebut dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi sendiri berpengaruh sangat besar terhadap kinerja Bank BNI. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pasca pandemi yang menimbulkan pemulihan dan perubahan yang positif. Yang kedua yaitu inflasi dan suku bunga, di mana kenaikan inflasi berpotensi menekan daya beli masyarakat, sementara kebijakan suku bunga dari Bank BNI sendiri mempengaruhi biaya dana bagi Bank BNI sendiri. Selanjutnya kita masuk ke faktor ketiga yaitu sosial, di mana faktor sosial ini mencakup perubahan dalam perilaku dan preferensi nasabah BNI, yang dimana masyarakat semakin beralih ke layanan perbankan yang digital yang mendorong BNI untuk meningkatkan layanan digitalnya. Nah, digitalisasi ini memungkinkan BNI untuk merespon dengan menghadirkan aplikasi mobile seperti internet banking yang canggih. Yang kedua, kesadaran keuangan, yang dimana masyarakat semakin sadar akan pentingnya manajemen keuangan yang dapat meningkatkan permintaan untuk produk perbankan. Lalu yang keempat yaitu faktor teknologi, yang dimana kemajuan teknologi memberikan peluang dan juga tantangan bagi BNI. Yang pertama, peluang utama yaitu inovasi dan layanan. BNI perlu terus berinovasi dalam layanan digital untuk memenuhi ekspektasi dari nasabah yang semakin tinggi. Yang kedua yaitu keamanan cyber. Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, keamanan data pun menjadi prioritas BNI untuk melindungi informasi. Kita masuk ke faktor yang kelima, yang yaitu environmental atau yang biasa disebut lingkungan, di mana faktor ini semakin menjadi perhatian dalam operasional Bank BNI sendiri. Yang pertama, tanggung jawab sosial. BNI berkomitmen untuk mendukung inisiatif berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua yaitu regulasi lingkungan, di mana kepatuhan terhadap regulasi dapat mempengaruhi kebijakan investasi dan operasional bank. Lalu yang terakhir itu faktor legal atau hukum. Aspek hukum mencakup tentang semua regulasi yang mempengaruhi operasional bank, yang dimana ada investasi layanan, yang dimana BNI harus mematuhi regulasi perbankan seperti anti pencucian uang atau biasa disebut APU, dan pencegahan pendanaan teroris, dan juga kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk investasi Bank BNI sendiri. Yang terakhir itu perlindungan konsumen, di mana regulasi yang melindungi hak nasabah seperti pengamanan data pribadi dan juga transparansi bank ataupun biaya harus terus diperketat oleh Bank BNI. BNI telah berhasil meningkatkan daya saingnya melalui penerapan transformasi digital yang komprehensif, yang mencakup inovasi teknologi dan layanan yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah di era modern. Nah, dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan, BNI mampu meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selain itu, fokus pada pengelolaan risiko dan penguatan keamanan data yang menjadi strategi utama yang diimplementasikan untuk menghadapi berbagai tantangan pasar, termasuk persaingan yang semakin ketat dan ancaman keamanan siber. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung berlanjutan operasional perusahaan, tapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia.